Selamat jumpa kembali pada channel KLW, The Power of Elliott Wave. Channel ini seperti biasa akan mengulas berbagai saham dan indeks dari perspektif Elliott Wave Theory. Jadi untuk minggu ini seperti biasa kita akan mengulas kembali beberapa saham yang sudah ditampilkan sejak mulai minggu pertama Oktober hingga saat ini tanggal 26 Oktober ya. Jadi untuk lebih singkatnya kita mulai dengan indeks terlebih dahulu. Kita akan mengulas sampai sejauh mana indeks kita berjalan dari awal. Mari kita lihat IHSG sampai hari ini tanggal 26 Oktober ya, ditutup pada 5.144,05. Kalau kita lihat lebih dekat, masih tertahan di resistnya yaitu 5.153,33 dan bila bisa menembus 5.153 tersebut maka indeks akan berpeluang melanjut ke atas. Itu dari segi IHSG ya, masih belum ada perubahan, masih kalau dilihat sih memang sudah sampai 1, 2, 3, 4 dan menuju ke 5 ya. Apakah 5-nya di sini atau melebihi, karena di sini ada resisten yang harus ditembus lebih dahulu baru bisa berjalan lancar. Apakah trigger yang dapat menembusnya? Laporan keuangan kuartal 3 mungkin bisa membuat ada pergerakan yang membuat IHSG bagus. Namun disayangnya karena pandemi, kemungkinan laporan keuangannya tidak akan lebih bagus dari tahun kemarin, tetapi akan lebih bagus mungkin dari kuartal 2 awal dari pandemi dimulai. Setelah IHSG, seperti berikutnya adalah BBRI. BBRI mulai diulas waktu 5 Oktober 2020, di mana waktu itu harga masih sekitar 3.000-an ya. Sekarang udah 3.340. Tapi untuk saat ini BBRI masih tertahan di EMA 200 dan belum bisa menembusnya. Sudah 1, 2, 3 kali mencoba, masih belum ada power untuk naik. Mungkin kalau laporan keuangannya lebih baik dari kuartal 2 mungkin akan membantu untuk bisa menembusnya. Kemudian Telkom sama seperti sebelum-sebelumnya belum bisa naik dan masih dalam penurunan, belum meningkat juga, masih berkutat antara 2.700, 2.600 ya, masih tidak ada perubahan. Karena memang dari segi strategi untuk tahun ini Telkom tidak begitu bagus, jadi untuk membangkitkan agar harga kembali naik itu kemungkinan berat ya. Jadi masih di sekitar 2.600, 2.700 pergerakannya. Setelah Telkom kita lihat CPIM. CPIM tetap masih tertahan di resist 6.025. Pergerakannya sempit 6.000 sampai 5.900 dan masih tidak ada perubahannya, tapi tetap akan saya bahas karena saya ingin channel KL Wave itu adalah tempat untuk belajar teori Elliott Wave, di mana dimulai dari level terendah atau titik nol atau saham itu mulai berjalan pada tahun ini hingga minimal satu siklus bisa tercapai, yaitu motif wave dan corrective wave, di mana motif wave 5 impulse dan corrective wave 3 wave corrective. Itu yang planning saya untuk channel KL Wave, itu tujuannya yaitu untuk pembelajaran dari teori Elliott Wave. Setelah CP kemudian kita bahas tentang saham INTP. Nah, INTP sudah mulai mendekati resist ya, terbentuknya soft wave D dari contracting triangle. Apakah dia akan tembus 2.500-nya atau tidak kuat momentumnya? Kalau memang tidak kuat, maka dia berpeluang untuk membuat setelah soft wave D, yaitu soft wave E,
kira-kira kembali di sekitar 10.500, di antara 10.500 11.000 ya, itu subwave peluang dari INTP untuk jeda dulu mengalami penurunan sini ya, ke arah sini arahnya. Demikian untuk saham INTP. Kemudian berikutnya yaitu saham BRPT. BRPT minggu kemarin 12 Oktober masih sekitar 900, 800. Sekarang terbentur oleh EMA 200, jadi masih kemungkinan sideways 900 sampai dengan 970. Jadi BRPT belum ada perubahan, masih berusaha untuk menembus EMA 200-nya. ACES, demikian juga ACES masih sideways dan ada tanda panah di turun, berarti ada peluang turun, dan di sini juga begitu tembus 1610 ada candle engulfing, jadi dia tidak sanggup untuk menembus 1610 lagi, jadi peluang, tapi dia masih ada tahanan yang menjadi support yaitu EMA 200 di 1550. Sangat kecil range-nya antara 1550 sampai 1600. Belum ada perubahan kalau dari segi Elliott wave-nya. Kemudian saham setelah ACES yang minggu kemarin kita ulas yaitu saham tentang UNTR, seperti yang kita minggu kemarin bahas bahwa formula corrective wave-nya itu strukturnya terlihat corrective wave-nya zigzag ya, dan masih turun, belum ada kenaikan, ditambah candle tanggal 15 itu engulfing, jadi kemungkinan masih ada turun, dan mungkin kalau turun Fibo 50 dan Fibo 61,8. Fibo 50-nya di 18.600, Fibo 61,8-nya di 17.100. Jadi UNTR masih belum ada kecerahan untuk naik, masih turun peluangnya. Kemudian saham Main yang diminta subscriber waktu itu, Main pun masih landai, belum ada perubahan, masih terpentok oleh garis downtrend untuk terbentuknya triangle contracting dalam bentuk ending diagonal ya. Ini pola dari Main ini sedang membentuk ending diagonal 1, 2, 3, 4, 5 dan menjadi C ya, dengan asumsi bahwa kalau dia mencapai subwave 5 dari C itu di antara 450-an. Saham berikutnya yaitu Adro. Berikutnya saham Adro. Saham Adro close pada tanggal 26 Oktober itu 1145, tutup di 1145. Kalau dari minggu kemarin mulai dibahas ya sudah turun, padahal waktu minggu kemarin buat candle bagus, tapi ternyata tidak mampu karena ada resist juga di sekitar 1235 resistnya ya, dan setiap kena itu berkali-kali dia kembali turun. Jadi Adro perlu ada katalis untuk kenaikannya. Mungkin dari segi ini adalah berita tentang ekonomi Cina atau India yang lebih baik dari sebelumnya, yaitu kuartal 2. Itu mungkin bisa menolong Adro sebagai yang orientasinya ekspor, bisa memberikan katalis. Setelah Adro, kemudian saham berikutnya yaitu saham yang baru. Saya akan ulas mengenai ASI, ASII, BBKP, BBTN, dan LSIP. Untuk ASII di sini ya, untuk 26 Oktober ini sudah berhasil melewati EMA 200, jadi peluang ke Fibo 161,8% ada. Kemungkinan disinilah adanya subwave 3 dari minor. Jadi yang satu ini
primary, 3 hijau dalam kurung intermediate, dan ini terbentuk adalah minor. Jadi subwave 3 dari subwave primary, jadi ASI dalam pergerakan menuju subwave 1 intermediate dan level atasnya 3 primary. Itulah, jadi pasti masih ada peluang kenaikan. Untuk entry point-nya ya di sini bisa di EMA 200, 5.200 atau di atas 5.200 masih ada aman untuk naik. Itu dari segi ASI. Sedangkan untuk dicapainya kemungkinan di sini yaitu kemungkinan di 5.650 atau di 6.200-an ya. Di Fibo 161,8 itu 5.550, sedangkan untuk Fibo 261,8 itu di 5.200-an. Jadi sekitar target ASI akan menuju ke sana untuk short term ya. Saya bilang ini short term karena ini wave-nya level wave minor. Kalau untuk long term-nya ya itu akan menuju wave 3 primary, masih jauh. Demikianlah ASI. Bila ingin masuk posisi masih ada peluang di atas EMA 200 yaitu di 5.200, di atas 5.200 ya, itu posisi yang bagus. Kemudian BBKP. Nah, ini BBKP menarik ya. BBKP ini, saham BBKP ini masih di bawah harga IPO-nya 350. Jadi dia ada peluang untuk mendekati harga IPO-nya. Harga IPO-nya yaitu di sekitar 250 untuk BBKP. Jadi BBKP ada peluang untuk naik menuju ke harga IPO-nya 350. Bila resist ini di value 268 bisa ditembus ya. 268 bisa ditembus. Dan saat ini sedang membentuk subwave dari minus 1 di sini. Ini subwave minus 1. Dan sedang membuat subwave 2-nya, jadi masih ada subwave ya. Kalau dilihat dari pergerakan harganya belum menembus 270, jadi masih subwave di antara 240 sampai 270. Itu BBKP. Jadi peluang base buy-nya ada di 240. Itulah saham BBKP. Kemudian saham berikutnya ya BBTN. BBTN pun itu bulan Mei kemarin sempat di bawah IPO ya, tapi naik lagi. Kalau dilihat kemarinnya, nah makanya saya buat garis harga IPO di sini. Jadi dia sempat lebih rendah dari harga IPO di 800. Jadi awal dari wave-nya adalah di sekitar sini, di sekitar 745 ya, itu harganya sempat di bawah IPO ya. Harga BBTN itu harga IPO-nya 800, sedangkan harga terendah di bulan Mei antara April sampai Juni itu di 745, tapi kemudian mental lagi ke atas. Tapi walaupun begitu, artinya bahwa wave 0-nya bukan harga IPO, tapi harga sekarang yang kemarin ya di 745. Jadi itulah awal dari wave yang harga paling rendah di seluruh periode setelah IPO itu ada di 745. Jadi itulah wave 0-nya. Jadi sekarang itu akan membentuk menuju wave 5 intermediate, di mana terbentuk wave 1, 2, 3, dan 4 ya. Sama seperti banking itu umumnya polanya mirip ya, leading diagonalnya, tapi terbalik dengan IHSG. Kalau IHSG contracting, kalau ini expanding gitu. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5. Itulah BBTN. Jadi sahamnya masih menarik untuk banknya dengan
level entry di sini karena terbentur di EMA 200, jadi level entry di 1300, antara 1200 kalau bisa ya, tapi kalau lihat dari trennya 1300 adalah top best buy-nya ya untuk BBTN. Kemudian setelah BBTN ya itu saham LSIP yang terakhir untuk pembahasan pada Oktober minggu keempat ini, yaitu LSIP Agri CPO hari ini naik. Jadi peluang Agri untuk bergerak minggu ini kemungkinan ada ya. Saya pilih LSIP karena LSIP sudah membentuk wave 2 intermediate menuju wave 3 intermediate. Jadi peluangnya masih besar ya, dari minimal dia akan mencapai 1430 ya. Nah, di sini ada hambatan ya di EMA 200 965, tapi kalau dengan lihat pergerakan hari ini dan harga CPO naik, jadi itu bisa trigger untuk kenaikan. Itulah LSIP, bahwa kalau dari resist minornya di 955, hari ini udah tembus 975 dan tutup di 965, maka peluang untuk naik masih ada besar, dan RSI sudah di atas 50 untuk indikator penunjang. Jadi kita bisa keep LSIP untuk midterm minimal di 1440 atau 1430. Itulah saham-saham yang kita bahas, yang saya dapat berikan secara Elliott Wave teori. Bagaimana perkembangannya? Saya ambil yang kebanyakan blue chip dan second liner karena untuk pembelajaran Elliott Wave lebih baik pada sektor-sektor yang di level blue chip dan second liner. Demikianlah ulasan dari segi Elliott Wave perspektif. Kita akan ketemu pada awal November untuk membahas saham-saham yang lain, dan saya akan ulas 1 atau 2 secara intensif untuk saham-saham yang berpeluang naik lebih bagus lagi. Demikianlah ulasan secara sepintas beberapa saham dan indeks dari segi Elliott Wave perspektif ya. Semoga channel ini bermanfaat bagi teman-teman atau trader yang ingin mempelajari teori Elliott Wave. Semoga dapat memberikan kebutuhan keingintahuan mengenai teori Elliott Wave. Teori Elliott Wave itu penting karena teori Elliott Wave itu sebagai kompas dan basic dari beberapa untuk dapat eksis di pasar modal. Sebaiknya kita harus tahu kompasnya di mana atau kemana akan melangkah, yaitu untuk memenuhinya ada di teori Elliott Wave. Selamat berjumpa kembali pada sesi berikutnya, yaitu di awal minggu pertama November.